Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah baik. Gimana pada hadir semua atau tidak? Bapak akan mengecek dulu daftar hadir. Siapa yang tidak masuk? Apakah hadir semua? Alhamdulillah hadir semua. Mungkin sebelum kita memulai pelajaran mata pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Dalam hati, mulai. Ya, sudah. Sebelum kita memasuki materi, ada yang tahu itu apa hari kiamat? Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Apa itu? Dan di situ ada yang namanya, ada yang tahu siapa? Angkat tangannya. Ya, silahkan. Dan meyakini hari akhir ini itu iman kepada hari akhir. Nah, di sini iman kepada hari akhir itu bisa dibilang yaitu hari kiamat. Apa aja sih yang dilakukan sebelum hari kiamat itu, atau persiapan atau mempersiapkannya. Dan di sini ada yang tahu hari kiamat itu? Ya, betul. Kiamat hari itu ada berbagai macam, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan. Simak baik-baik ya, adik-adik. Lanjut saja ke materi. Apa itu pengertian hari akhir? Pengertian iman kepada hari akhir, yang dimana beriman kepada hari akhir ini yaitu merupakan rukun iman yang kelima, dimana umat Islam harus percaya dan yakin bahwa hari akhir itu pasti akan datang. Nah, di sini kelak manusia akan dibangkitkan kembali dari kubur untuk menerima pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini hari akhir juga, atau yang disebut hari kiamat itu yaitu juga bisa dipahami sebagai hari berakhirnya kehidupan di dunia fana. Apa itu dunia fana ini? Dan memasuki awal kehidupan baru yang abadi nanti di akhirat sana. Dengan demikian, mengenai hari akhir ini akan akhir berarti membenarkan dengan sepenuh hati bahwa setelah kehidupan dunia ini akan ada kehidupan lagi yang merupakan kehidupan yang sebenarnya dan bersifat abadi. Pada kehidupan abadi, disitulah manusia akan mendapatkan kepastian hidupnya, apakah hidupnya akan berhasil atau berbahagia, contohnya yaitu, atau sebaliknya, atau celaka dan sengsara. Beriman kepada hari akhir itu juga harus diikuti dengan beriman kepada kehidupan akhirat dan semua peristiwa yang terjadi di dalamnya. Di antara peristiwa yang terjadi pada hari akhirat adalah kebangkitan manusia di alam kubur, dikumpulkan manusia di padang mahsyar, perhitungan dan pertimbangan serta pembahasan asal manusia, dan adanya jalan yang dilalui manusia, sirat, untuk menuju ke arah surga atau neraka. Di sini sampai ada yang belum ngerti. Kalau belum ngerti, Bapak akan bahas lagi. Kita ulangi seksama. Apa itu pengertian hari akhir? Iman kepada hari akhir itu apa? Nah, di sini iman kepada hari akhir itu adalah bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Hari akhir ini ditandai dengan ditiupnya trompet malaikat Israfil. Dijelaskan bahwa pada hari itu daratan, lautan, dan benda-benda di langit ini berporak-poranda, gunung-gunung meletus dan hancur berhamburan,
seluruh lautan meluap dan menumpahkan seluruh isinya dunia. Benda-benda yang ada di langit ini semuanya bergerak tanpa kendali. Bintang, planet, dan bulan saling tabrakan. Disitulah apa itu artinya hari kiamat. Dan di sini ada yang namanya seluruh manusia semuanya itu akan menjadi panik. Nah, di sini adik-adik bisa lihat kenapa dia panik. Mereka akan berlari-berlari sampai tidak mengenali lagi anak saudaranya atau ibunya, bapaknya itu tidak akan mengenalinya lagi. Dan semua ini ingin menyelamatkan diri masing-masing. Namun akhirnya semuanya mati, hancur dan menghadap Ilahi. Tidak hanya manusia yang mati, seluruh tumbuhan, hewan, semuanya, syaitan juga mengalami kematian. Maha besar Allah atas segala kuasanya. Dan di sini ada yang namanya Yaumul, ada nama-nama hari akhir. Apa itu nama-nama hari akhir? Yang artinya nama-nama hari akhir itu adalah Yaumul Kiamah, yaitu artinya hari kiamat. Yang kedua yaitu Yaumul Mahsyar, atau hari berkumpul bagi semua manusia. Yang ketiga yaitu Yaumul Hisab, atau hari perhitungan amal manusia. Yang keempat itu Yaumul Zilzalah, atau hari kegempaan atau kegoncangan. Yang kelima yaitu Yaumul Waqiah, atau hari kejatuhan. Yang keenam yaitu ada yang namanya Yaumul Ghasyiyah, atau hari pembalasan, dan seterusnya. Nama-nama hari akhir itu semuanya ada banyak ya, ada 17. Ambil 5 saja. Nah, di sini ada yang namanya dalil yang berbunyi, dalil tentang hari akhir ini, wa inna sa'ata ayatillah. Ulangi, mohon maaf Bapak ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Al-Hajj ayat 7. Nah, di sini yang berbunyi wa anna sa'atu ayatil la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil kubur. Yang artinya itu, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang dalam kubur. Itu Quran surat Al-Hajj ayat 7. Dan masih banyak yang itu, ada masih banyak lagi, Quran surat Al-Jazalah, Quran surat Al-Qari'ah, dan yang lainnya. Dan di situ ada yang namanya kita akan memasuki macam-macam kiamat. Nah, di sini adik-adik siapa yang tahu macam-macam kiamat? Angkat tangannya. Ya, betul. Ada 2 macam kiamat, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Ada yang tahu artinya apa itu kiamat sugro dan kiamat kubro? Angkat tangannya, silahkan. Bapak akan kasih nilai. Ya, betul. Kiamat sugro itu yaitu kiamat kecil. Ada yang bisa dicontohkan? Ada yang angkat tangannya. Ya, betul. Seperti kiamat sugro itu ada yang namanya yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Nah, contohnya apa? Contohnya Bapak di sini contohnya kayak kebanjiran, seseorang kena sakit, terus kecelakaan, tsunami, tanah longsor, dan sebagainya. Pokoknya kayak gempa bumi, itu namanya kiamat sugro, kiamat kecil. Apa itu kiamat kubro? Ada yang tahu adik-adik? Ya, silahkan. Betul, kiamat kubro itu adalah kiamat besar, yang dimana kejadian ini terjadi kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Nah, dunia ini akan berporak-poranda dan hancur lembur, rusak dan hancur. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yakni alam akhirat, yang dimana alam akhirat ini
kiamat kubro ini alam akhirat. Nah, alam akhirat itu yang sudah disebutkan tadi, nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, di sini ada yang namanya alam akhirat. Kiamat kubro ini dialami oleh seluruh makhluk hidup di jagat raya tanpa terkecuali. Kejadian ini terjadi secara menyeluruh sehingga dapat dibayangkan bahwa suasana saat itu sangat mencekam dan luar biasa dahsyatnya. Jika itu sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta, maka tidak ada yang menghalangi kekuasaan dan kebesarannya. Nah, jadi kiamat kubro, Bapak akan menjelaskan kiamat kubro di sini, yaitu ada yang namanya malaikat Israel. Malaikat Israel tugasnya apa adik-adik, anak-anak? Nah, malaikat Israel itu yaitu meniup sangkakala untuk yang pertama kalinya. Semua makhluk akan mati kecuali yang dikehendaki hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berbunyi ada Quran surat yaitu Az-Zumar ayat 30. Az-Zumar Zumar, pokoknya cari ayat 68 atau 39 gitu, Bapak lupa. Nanti cari aja di situ ya. Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikhu fis suri faso'iqa man fis samawati wa fil ardi man sya'allah. Dan yang artinya yaitu, dan hiduplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit, di bumi dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki, siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Yang kedua ada surat Al-Muzammil, yaitu ayat berapa? Ayat 18 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. As-sama'u mufatir bihi karena wa'aduhu maf'ula. Yang artinya langit pun menjadi pecah belah pada hari itu adalah janjinya itu pasti terlaksanakan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau sudah paham semua? Silahkan. Ya, mangga dipersilahkan. Oh, belum ngerti apa artinya ini kiamat kubro? Bapak akan jelaskan sekali lagi. Nah, di sini kiamat kubro itu ada anak atau adik-adik. Nah, di sini kematian yang hancur lembur, ya, yang dimana semuanya dunia hancur, planet saling bertabrakan, dan semuanya tidak ada hidup di hari kiamat itu. Seluruh makhluk hidup itu mati. Nah, jadi kita akan dikirim oleh di alam akhirat. Nanti akan Bapak jelaskan di ketika sudah materi ini sudah paham semua. Silahkan yang bertanya lagi. Ya, sudah paham semuanya ya. Kita lanjut materinya, yaitu yang ketiga ya, yang ketiga. Apa itu ketika setelah kiamat yang maha dahsyat itu, manusia itu perginya kemana? Nah, disinilah kita akan membahas semua manusia akan mati dan mengalami proses kehidupan di dalam akhirat. Nah, apa saja sih di situ? Yang pertama ada yang namanya alam barzah. Apa itu alam barzah? Alam barzah itu yang dikenali dengan alam kubur, merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan akhirat. Nah, di alam kubur ini manusia akan bertemu, ditanyai dan diperiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia. Ada yang ngerti alam barzah? Silahkan, ada yang mau ditanyakan di alam barzah ini, adik-adik atau anak-anak? Silahkan. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, Bapak akan ulangi lagi. Walaupun tidak ada yang bertanya, mudah-mudahan Bapak sangat percaya kepada anak-anak bahwa
adik-adik atau anak-anak ini pasti paham, ya kan? Alam barzah akan Bapak ulangi, yang itu alam barzah yang dikenal dengan alam kubur, yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia, alam, dan akhirat. Di alam kubur itu manusia akan bertemu, ditanyai, dan diperiksa oleh malaikat munkar dan nakir tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan dunia. Yang kedua yaitu ada yang namanya Yaumul Ba'as. Yaumul Ba'as itu apa? Yaumul Ba'as itu yaitu melihat benih kecil yang tumbuh di atas tanah. Begitulah kelak Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan seluruh manusia yang telah mati di alam kubur. Peristiwa itu yang dinamakan Yaumul Ba'as. Yaumul Ba'as itu adalah hari dibangkitkannya manusia di alam kubur untuk diarahkan menuju ke padang mahsyar. Dan kebangkitan manusia ini akan terjadi setelah ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Seluruh manusia zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir bangkit dari kubur, apapun keadaan mereka bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatan mereka pada waktu hidup di dunia. Dan di sini ada hadis dalil yang berfirman, Quran surat Yasin ya ayat 51, wa nufikha fisuri fa idza minal ajdasi ila rabbihim yang sirun, yang artinya ayat 51 yaitu dan hiduplah sangkakala maka tiba-tiba mereka keluar dengan segala dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Nah, di sini karena kesombongannya sebagian orang tidak mau percaya tentang kejadian hari akhir ini yang seperti akan tercengang, menyesal, malu, lantas menundukkan kepada mereka dengan lesu. Mereka merasa kebingungan dan sangat panik karena tidak pernah menduga semacam ini akan terjadi. Orang-orang yang akan ingkar macam ini diibaratkan Allah Subhanahu wa taala seperti belalang yang berterbangan kesana kemari, cemas, panik, dan bingung. Yang ketiga ada yang namanya Yaumul Hasyr atau Yaumul Mahsyar, yang artinya hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang yang sangat luas bernama Padang Mahsyar. Di Padang Mahsyar ini keadaan manusia sangat susah. Tidak ada yang dapat menolong kecuali hanya pertolongan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang dikehendakinya. Nah, di sini Yaumul Mahsyar ini ketika seluruh manusia sampai Padang Mahsyar. Nah, digambarkan oleh Rasulullah sebagai tanah lapang berwarna putih bersih dan tidak ada tempat untuk berteduh maupun pepohonan ataupun itu rumah sudah tidak ada. Nah, di Padang Mahsyar ini Allah Subhanahu wa taala akan mengadili manusia dengan syariatnya bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi Quran surat Az-Zumar ayat 69, wa asyraqatil ardu biruri biha wa du'al kitabu wa wudi'al kitabu waji bil nabiyina wa syuhada'i wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun, yang artinya apa? Dan berteranglah bumi padang mahsyar dengan cahaya keadilan Tuhannya dan berikanlah buku perhitungan perbuatan masing-masing dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi dan diberi keputusan di antara mereka dengan adil, dengan mereka tidak dirugikan. Quran surat Az-Zumar ayat 69. Lanjut yang keempat, sampai sini ada yang belum paham atau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Sebelum lanjut materinya, tinggal 2 lagi, silahkan. Tidak ada, ya terima kasih. Kalau tidak ada, kita lanjut. Kalau tidak ada, kita lanjut. Yang keempat, yaitu Yaumul Mizan atau Yaumul Hisab. Di mana Yaumul Hisab itu atau Yaumul Mizan itu yang artinya ditimbangan, sedangkan hisab artinya perhitungan. Nah, di sini 2 istilah ini yaitu Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab memiliki makna yang hampir sama. Dengan demikian, Yaumul Mizan adalah hari ditimbangnya seluruh amal baik dan amal
buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasannya masing-masing. Yang pembebasan ini disebut juga dengan yaumul hisab, dan yaitu hari diperhitungkannya seluruh amal perbuatan manusia, baik amal baik dan maupun buruk. Pada hari itu manusia akan menerima balasannya masing-masing berdasarkan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini setelah seluruh sampai di padang mahsyar, seluruh amal perbuatannya selama hidup di dunia akan dihitung atau ditimbang. Nah, bagi mereka yang timbangan amal baiknya lebih berat akan mendapatkan balasan yang memuaskan. Sedangkan bagi mereka yang timbangannya amal baiknya lebih ringan akan mendapatkan balasan neraka hawiyah, yaitu neraka yang panas. Nauzubillah min dzalik. Di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala berfirman yang dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Waman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Yang lanjut, sini ada yang mau bertanya, silahkan sebelum lanjut ke materi lagi. Kalau udah paham semua adik-adik atau anak-anak, silahkan. Udah paham semua? Alhamdulillah. Kalau sudah paham semua, Bapak akan lanjutkan apa itu surga neraka. Nah, di sini surga sebagai balasan amal baik. Inna ashabul, yang dimana Quran surat Yasin ayat 58 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannatil yauma fi suglin fakihun hum azwajuhum fi zilalin alal araiki munikun lahum fiha fakihatun walahum ma yad'un salamun qaulam min rabbir rahim. Yang artinya apa, Pak? Yang artinya yaitu sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesulitan mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh. Dan di atas depan surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja mereka inginkan. Pada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Yang kedua yaitu ada yang namanya neraka sebagai balasan amal buruk. Neraka adalah balasan orang yang banyak melakukan dosa, takabur, sombong, dan terlebih tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka di neraka siapa yang mendapatkan makan dan minum, mereka diberi minuman yang panas dan makanan dari pohon berduri. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 6 sampai 7 yang berbunyi laisa lahum ta'amun inna min dari'in la yusminu wa la yughni min ju'in. Yang artinya tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 6 sampai 7. Lanjut, di sini ada yang para penghuni mereka tidak akan aman atau menyenangkan sebab selalu diliputi angin dan air yang panas. Berfirman Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, anak-anak harus paham di sini. Fi samu hamim wa dzalilim min yajmum la baridi wala karim. Yang artinya yaitu, Bapak ulangi. Di sini ada surat Al-Waqiah ayat 42 sampai 44. Ulangi lagi, simak baik-baik anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Fi samumin wa hamim wa dzillim min yahmumin la baridin wala karim. Yang artinya mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih dan naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Itu yaitu Quran surat Al-Waqiah 42 sampai 44. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan.
Kalau tidak ada, Bapak akan Bapak akan minggu depan akan mengulangi materi ini. Jangan lupa beristirahat untuk anak-anak ya. Semoga diberi kesehatan, semoga dilancarkan rezekinya. Mungkin setelah ini Bapak akan ada waktu ngajar lagi ya. Jadi sebelum kita mengakhiri ini, silahkan ada yang mau bertanya atau tidak. Minggu depan kita akan bertemu lagi dengan mata kuliah sama ya. Jadi kita akan bertemu lagi ya. Gimana anak-anak, ada yang mau bertanya? Silahkan sebelum mengakhiri mata kuliah mata pelajaran ini, silahkan. Tidak ada ya, mungkin cukup sekian dari Bapak ya. Apabila tidak ada yang mengerti atau tidak paham, silahkan datang ke Bapak, tanya apa aja yang belum mengerti. Oke. Dan mungkin cukup sekian. Sebelum itu, mari kita baca doa dulu sebelum mengakhiri mata pelajaran ini. Silahkan ketua kelas. Ya, cukup sekian. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin baca doa ketika mau udahan ya. Selebihnya mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.